Bab 59. Ketika mereka mendengar bahwa ayah Lily adalah penilai peninggalan budaya, semua teman sekelasnya memberikan penghinaan dan simpati pada Charlie. Mereka mengira Charlie benar-benar tidak beruntung. Dia ingin berpura-pura, tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang ahli di tempat kejadian, apakah ini tidak sama dengan menampar wajah? Jika ayah Lily, Yue Sheng, datang sebentar, bukankah dia akan malu? Claire juga sedikit malu, dan berbisik kepada Charlie. Charlie, begitu banyak siswa yang menonton, jangan keras kepala, kalau tidak kamu akan malu. Sebelum datang, Charlie mengatakan bahwa dia membeli sebuah lukisan, tetapi dia berkata bahwa lukisan itu tidak berharga beberapa, dan sekarang dia mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Claire juga sedikit tidak berdasar sekaligus, berpikir bahwa Charlie mungkin mengatakan itu demi wajah. Tapi Charlie tidak peduli sama sekali, dan berkata, "Karena kamu tidak percaya, biarkan profesional menilai itu." Setelah itu, dia berkata lagi, omong-omong, semua orang, jangan lupa, teman sekelas Gerald tidak pernah bertobat, dan dia mengutuk lagi. Kali ini dia ingin makan meja. Ketika Gerald berpikir tentang pembakaran mobil barusan, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Charlie, kamu sangat sombong. Saya dipermalukan oleh Anda untuk hal balap sekarang. Saya bersedia kalah taruhan. Kali ini saya masih berani bertaruh. Jika lukisan yang Anda berikan benar-benar bernilai puluhan ribu, saya akan makan meja di tempat. Jika tidak layak, bisakah kamu memakannya?" Charlie mengangguk dan berkata, oke, jika tidak layak, aku akan memakannya saja." Meski lukisan itu bukan lukisan terkenal, itu memang karya pelukis dinasti Qing Huangshen, dan toko barang antiknya juga merupakan rantai nasional, dengan jaminan asli, dan denda bagi yang palsu, jadi lukisan itu tidak pernah palsu. Claire ingin menghentikan Charlie, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Charlie sudah setuju. Dalam keputusasaan, dia harus menghela nafas secara diam-diam. Elsa juga sedikit terkejut. Kenapa Charlie begitu yakin? Faktanya, perhatikan lebih dekat, orang ini masih sangat misterius. Di rumah klasik hari itu, Orvel yang terkenal itu mengangguk dan membungkuk kepadanya. Dia tidak tahu kenapa. Tapi dia juga bisa yakin bahwa Charlie pasti punya rahasia. Gerald merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali reputasinya yang hilang, dan segera berseru, oke, semuanya ada di sini untuk menyaksikan, mari kita biarkan Lily mengundang ayahnya untuk turun membantu kita mengidentifikasi. Lily langsung memutar telepon di depan semua orang dan berkata, ayah, turunlah sebentar, teman sekelas Stephen punya lukisan dan aku ingin kamu menilainya. 1 menit kemudian, seorang tuan tua perlahan menuruni tangga dari lantai 2. Orang tersebut adalah Yue Sheng, penilai peninggalan budaya terkenal di Aurous Hill. Hari ini adalah upacara pembukaan restoran Putri Yue Sheng dan calon menantu laki-laki. Dia juga mengundang seorang teman lama untuk berkumpul di ruang pribadi di lantai atas. Ia mendengar bahwa ada lukisan kuno yang perlu dinilai. Segera setelah kebiasaan profesionalnya muncul, dia segera turun untuk melihatnya. Yue Sheng melangkah maju dan naik ke atas panggung. Lily buru-buru menyerahkan kotak hadiah dengan lukisan itu, dan berkata, ayah dapat membantu mengidentifikasi lukisan ini. Beberapa orang mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Dengan mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan ekspresi jijik. Siapa yang percaya kain, sisa makan manusia bisa mendapatkan lukisan kuno bernilai puluhan ribu? Tidak perlu ditebak, lukisan itu pasti palsu. Lainnya seperti yang dia pikirkan. Tidak ada yang percaya bahwa Charlie benar-benar bisa memberikan kaligrafi dan lukisan bernilai puluhan ribu. Yue Sheng mengambil kotak hadiah itu, dan di bawah perhatian semua orang, dia mengeluarkan gulungan itu dan membukanya dengan hati-hati. Lukisan-lukisan tua itu agak kekuningan, dan kelihatannya sangat tidak mencolok. Banyak teman sekelas yang suka menilai orang berdasarkan penampilan satu demi satu berkata, sepertinya bukan hal yang baik. Ya, saya pikir harganya 50. Diperkirakan kotak itu tidak begitu berharga. Kotak itu mungkin berharga 7 atau 80. Yue Sheng mempelajari lukisan itu dengan cermat, dan setelah menontonnya selama beberapa menit, dia tersenyum dan bertanya, apakah lukisan ini hadiah dari teman sekelas? Bab 60. Iya. Lily berkata, dia masih teman baik dari perguruan tinggi. Ketika dia mengatakan ini, Lily berpikir bahwa Charlie dan Stephen adalah teman baik, tetap saja dia berani memberikan hadiah senilai beberapa ratus, dan segera ingin ayahnya mengeksposnya di depan semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka, Yue Sheng menghela nafas, sepertinya dia adalah teman yang baik.
Bahkan teman baik tidak akan mau memberikan hal yang begitu berharga. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Apa itu? Berharga? Apakah omong kosong ini mahal? Gerald berpikir, ibumu sangat berharga. Saya bisa pergi ke Antiques Street untuk membeli bunga palsu dan buang air kecil agar terlihat tua. Terlihat lebih nyata dari lukisan ini. Saat ini, Yue Sheng berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah karya nyata pelukis dinasti Qing, Huang Shen. Meskipun Huang Shen bukanlah pelukis yang sangat terkenal, dia juga salah satu pelukis yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 8 eksentrik Yang Zhou. Setelah berbicara, Yue Sheng berkata lagi, saya perkirakan harga transaksi pasar lukisan ini sekitar 200,000. Lebih dari 200.000. Lily tercengang, dia pikir benda ini tidak bernilai ratusan, siapa sangka harganya lebih dari 200.000. Stephen tercengang, dan berseru, oh. Charlie, bagaimana kamu bisa memberiku barang semahal itu? Ini terlalu mahal. Charlie berkata dengan tenang, Stephen, ini hanya masalah hati, jangan terlalu peduli tentang harganya. Stephen sangat tersentuh, dia tidak menyangka bahwa sahabat baiknya di perguruan tinggi akan begitu menarik. Gerald tampak bingung. Bagaimana situasinya? Sialan ini bernilai lebih dari 200.000. Nilainya lebih dari 200,000. DMN, bukankah ini DMN curang? Para siswa juga kaget. Kali ini, tidak ada yang berani memandang rendah Charlie lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memberi hadiah lebih dari 200.000 lukisan berharga secara acak. Semua orang iri pada Stephen. Sangat mengagumkan. Saya menerima hadiah mahal pada pembukaan, menghasilkan darah. Kali ini, Lily juga kaget, dan langsung mengubah pendapatnya tentang Charlie. Dia tahu level ayahnya dengan sangat baik. Karena ayahnya mengatakan lukisan itu bernilai lebih dari 200,000, pasti sepadan dengan angka ini. Tuhan. Teman sekelas Stephen benar-benar memberikan hadiah yang mahal, tulisan tangan ini tidak terlalu besar. Memikirkan hal ini, dia menatap mata Charlie dengan bintang. Claire bertanya dengan bingung, Charlie, berapa banyak yang kamu habiskan untuk lukisan ini? Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, itu tidak membutuhkan biaya banyak. Alasan utamanya adalah orang yang menjual lukisan itu kepada saya adalah seorang kenalan, dan dia juga mengumpulkannya dari kelalaian, jadi dia menanganinya dengan harga murah. Claire tidak bisa membantu tetapi berkata, lukisan 200.000, beberapa ribu dijual kepadamu, adakah hal yang begitu bagus di dunia ini? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, banyak orang tidak menganggap serius uang? Kalau tidak, saya tidak akan memberikan lukisan ini kepada Stephen. Claire mengangguk ringan. Charlie benar. Jika uang itu penting, tidak ada yang mau memberikan barang semahal itu. Tampaknya meskipun suaminya tidak terlalu menjanjikan, keberaniannya masih luar biasa. Pada saat ini, Charlie berdiri, menatap Gerald dengan ekspresi bingung, dan bertanya sambil tersenyum. Yemer Gerald, bagaimana Anda ingin makan di meja ini? Apakah Anda makan langsung dengan mulut atau ingin mengiris dengan pisau menjadi beberapa bagian untuk Anda?